Aku dijebak mertua sampai dipecat. Kini aku bangkit jadi bos mereka. Siapa bilang balas dendam tak enak? Risa dijebak mertua sampai dipecat. Tapi mereka lupa, Risa menyimpan senjata rahasia yang jauh lebih berbahaya dari sekadar proposal. Siap-siap. Lihat skandal finansial Jaya Karya terbongkar habis. Episode terbaru dijamin bikin Bunda Ratna tak berkutik. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian tekan tombol SUBSCRIB, like dan harapan saya beri komentar agar dapat untuk kemajuan channel ini. Semoga yang sudah SUBSCRIB dan like semoga dilancarkan segala usahanya. Mari kita lanjutkan kisahnya. Randu alas adalah segalanya bagiku. Aku tidak tahu dinding kantor ini menyimpan rencana penghancuranku. Aku memandang papan nama di atas mejaku, Risa Wijaya, manajer proyek senior. Di sebelah papan nama itu, berdiri foto pernikahanku dengan Randu. Senyumnya yang hangat, sorot matanya yang meyakinkan dia adalah pahlawanku. Randu alas. Nama itu selalu memberiku rasa aman. Pernikahan kami adalah dongeng modern. Randu adalah pewaris tunggal Jaya Karya, perusahaan konstruksi yang dikelola ibunya, Bunda Ratna. Aku, gadis biasa yang memulai dari nol, kini bekerja berdampingan dengan suamiku, membangun masa depan yang cerah. Betapa bangganya aku saat Randu memelukku di depan semua karyawan dan berkata, Risa adalah aset terbesar Jaya Karya. Jauh lebih berharga dari semua beton dan besi yang kita miliki. Namun, belakangan ini, ada yang terasa janggal. 1 jam yang lalu, aku mengajukan proposal proyek inovasi ramah lingkungan untuk tender terbesar tahun ini. Proyek itu sudah kusiapkan selama berbulan-bulan, menggabungkan efisiensi dan teknologi baru yang akan membawa Jaya Karya ke level internasional. Saat presentasi, Randu memberiku kedipan dukungan, tapi Bunda Ratna, Bunda Ratna, bagus, nak Risa, konsepmu segar sekali, katanya dengan suara lembut, tetapi matanya tidak tersenyum. Tapi, kita harus lebih realistis. Pasar lama lebih aman. Jangan ambil risiko yang tidak perlu. Ya, aku berusaha berargumen, menjelaskan potensi keuntungan jangka panjang. Tapi Bunda Ratna memotongku dengan halus. Sudah, nak, ikuti saja arahan ibu. Ibu lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan, dan juga untuk rumah tanggamu. Saat itu, aku hanya berpikir Bunda Ratna terlalu konservatif dalam bisnis. Aku mengira dia menyayangiku. Aku mengira kritik itu adalah bentuk perhatian seorang mertua. Aku kembali ke kubikelku, sedikit kecewa namun tetap bersemangat. Di atas mejaku, ada memo baru. Tugas yang kelihatannya prestisius, menangani semua administrasi rumit untuk proyek pembangunan gudang di luar kota, sekaligus harus mengawasi proyek utama yang sedang berjalan. Itu adalah pekerjaan 2 orang yang harus kulakukan sendirian, dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Randu menghampiriku, wajahnya tampak lelah. Ibuku ingin kamu fokus di sini dulu, sayang. Dia bilang kamu harus membumi lagi, jangan terlalu ambisius. Aku tersenyum paksa. Membumi, ini namanya memberiku pekerjaan 2 kali lipat. Randu, dia hanya mencium keningku, menghindari mataku. Kerjakan saja, ya, setelah ini selesai. Aku janji kita liburan. Aku akan bicara dengan ibu, aku janji. Randu pergi, membawa beban yang tidak aku mengerti. Aku kembali menatap tumpukan dokumen. Ada firasat aneh menusuk perutku. Firasat bahwa penugasan ini bukan hadiah, melainkan ujian yang dirancang agar aku gagal. Aku tidak tahu bahwa tumpukan kertas itu adalah jebakan yang sudah disiapkan, dan senyum manis Bunda Ratna serta janji-janji Randu hanyalah tabir penutup dari rencana besar mereka untuk menyingkirkanku dari Jaya Karya dan dari hidup Randu. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti neraka. Aku bekerja 15 jam sehari. Pagi hari aku mengurus proyek gudang di luar kota yang penuh masalah perizinan. Malamnya aku menyusun laporan proyek utama yang harus selesai esok hari. Aku jarang tidur dan bahkan semakin jarang bertemu Randu. Saat kami bertemu di rumah, dia tampak menghindar, selalu punya alasan untuk sibuk dengan ponselnya. Pada hari Kamis yang kritis, aku harus mengirimkan draft final proposal tender proyek infrastruktur kota yang nilainya sangat fantastis. Ini adalah proyek yang bisa menyelamatkan Jaya Karya dari kemerosotan laba. Aku sudah menyusunnya dengan sempurna. Semua data dan angka sudah kukunci dalam folder di laptopku dan backup di flash drive pribadiku. Sebelum meeting penting itu, aku pergi sebentar ke toilet. Saat kembali, meja kerjaku tampak normal. Tetapi, ketika aku membuka laci untuk mengambil flash drive berisi cadangan proposal, jantungku terasa ditarik ke bawah.
Kosong. Aku panik. Aku mengobrak-abrik laci. Aku memeriksa tasku, ransel Randu yang sempat dia tinggalkan di mejaku kemarin, bahkan tempat sampah. Tidak ada. Flash drive itu hilang. Tapi aku punya file di laptop, jadi aku sedikit lega. Aku segera membuka laptop. Di saat yang sama, Bunda Ratna masuk ke ruanganku. Wajahnya tidak berekspresi, hanya senyum tipis yang terasa dingin. Lisa, kamu sudah siap. 5 menit lagi meeting dimulai, ujarnya. Lalu matanya tertuju pada layar laptopku. Omong-omong, dokumen, hard copy proposalnya sudah siap. Jangan sampai ada yang keliru, ini proyek vital. Aku terpaku pada layar laptopku. Semua file proposal, file data, file penting lainnya, hilang. Tidak terhapus, tetapi seolah-olah tidak pernah ada. Bunda, ini aneh. Semua file saya hilang. Suaraku tercekat. Bunda Ratna berjalan mendekat. Dia tidak melihatku, hanya melihat layar kosong itu. Lalu, dia menoleh padaku dengan tatapan yang tiba-tiba berubah menjadi kecewa. Astaga, Lisa, kamu yakin? Ini proposal puluhan miliar. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Apa kata Dewan Direksi nanti? Dia tidak memberiku waktu untuk menjelaskan. Dia meraih ponselnya dan menelpon Randu, suaranya dramatis. Randu, cepat ke ruang meeting. Proposal kita hilang. Ibu tidak tahu Risa menyimpan semua datanya di mana. Kita gagal. Aku tahu itu fitnah. Aku tahu itu jebakan. Aku menatap Bunda Ratna, mencari sedikit pun jejak kemanusiaan di matanya, tapi yang kulihat hanya kepuasan yang tersembunyi. Randu alas. Suamiku, di mana dia saat aku difitnah? Dan mengapa Bunda Ratna bisa begitu tenang melihatku hancur? Randu datang ke ruang meeting dengan wajah pura-pura terkejut. Dia melihatku yang pucat pasi, melihat Bunda Ratna yang memasang tampang korban, dan melihat Dewan Direksi yang sudah berkumpul dengan tatapan menghakimi. Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi, seperti peluru. Bagaimana bisa hilang? Apakah kamu yakin tidak menjualnya ke kompetitor? Di mana profesionalismemu, Lisa? Aku mencoba menjelaskan bahwa aku yakin flash drive itu ada, bahwa file di laptopku sudah lengkap, bahwa ada yang sengaja menghapusnya. Aku merasa ada yang menjebakku, ada yang ingin Jaya Karya gagal dalam proyek ini. Ujarku, mencoba mencari pembelaan dari satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Aku menoleh pada Randu. Randu menatapku, matanya dipenuhi keraguan atau mungkin penyesalan. Aku berharap dia bilang, aku percaya Risa. Kami akan mencari pelakunya. Tapi Randu hanya menunduk. Maaf, Bu Risa, kata salah satu direktur. Kami mengerti ini sulit. Tapi sebagai manajer proyek, kelalaian ini fatal. Ini murni tanggung jawab Anda. Bunda Ratna mengambil kesempatan ini. Dia menghela napas panjang. Air mata palsu mulai menetes. Ibu sangat kecewa. Lisa, ibu sudah memberikan kepercayaan penuh. Ini bukan hanya kerugian proyek. Ini adalah kehancuran reputasi keluarga kita. Saat itulah Randu angkat bicara. Ibu benar, katanya. Suaranya berat. Risa memang, akhir-akhir ini terlalu banyak tekanan. Sebaiknya Risa mengambil cuti panjang dulu, fokus pada kesehatan dan rumah tangga. Kita semua pasti ingin yang terbaik untuknya. Kata-kata itu, mengambil cuti panjang, terasa seperti keputusan pengadilan. Randu tidak membelah. Dia memilih untuk menyelamatkan ibunya dan citra perusahaan dengan mengorbankan karir dan integritasku. Setelah meeting bubar, aku menarik Randu ke gudang arsip yang sepi. Randu, apa maksudmu? Kamu tidak percaya padaku? Kamu tahu aku tidak mungkin seceroboh itu. Bisikku. Air mata mulai membanjiri pipiku. Randu memelukku erat, tapi pelukan itu terasa seperti rantai. Dengar, sayang, ini semua demi kebaikan kita. Dengarkan aku. Bisiknya di telingaku, suaranya penuh tekanan. Ini adalah skenario dari ibu. Beliau ingin kamu berhenti bekerja. Beliau ingin kamu fokus menjadi istri dan ibu saja. Kalau kamu fokus di rumah, kita akan baik-baik saja. Karirku akan aman, warisan ibu akan jadi milik kita. Aku mendorongnya menjauh. Aku menatap matanya, mencari Randu yang ku kenal. Kamu terlibat. Kamu tahu aku dijebak, dan kamu membiarkannya. Kamu mengorbankan mimpiku demi warisan ibumu. Randu menghindari tatapanku. Dia keceplosan, membenarkan apa yang paling aku takutkan. Ini semua demi masa depan kita, Lisa. Percayalah, kamu hanya perlu menuruti ibu sebentar saja. Setelah itu, kita akan damai dan bahagia. Dunia seperti berhenti berputar. Aku dikhianati oleh dua orang yang paling kucintai, seorang suami yang menjual integritasku demi harta,
dan seorang mertua yang merencanakan kehancuranku. Keesokan harinya, aku tetap datang ke kantor, bertekad untuk membereskan mejaku dan menghadapi Bunda Ratna. Tapi aku terlambat. Pagi-pagi sekali, sebuah amplop putih tebal sudah tergeletak di atas mejaku, ditempel dengan pita merah mencolok. Amplop itu berisi surat pemutusan hubungan kerja PHK. Alasan yang tertulis, ketidakmampuan menjaga kerahasiaan data perusahaan dan kelalaian fatal dalam proyek strategis. Kata-kata formal itu terasa seperti tawa sinis mereka yang tercetak di kertas. Randu tidak ada di kantor. Dia sengaja menghilang. Aku mengumpulkan barang-barangku. Semua foto pernikahanku dengan Randuku kemas dalam kotak, kecuali satu yang sengaja ku tinggalkan menghadap ke bawah. Aku ingin mereka tahu, aku tidak lari. Setibanya di rumah, aku melihat mobil Bunda Ratna terparkir di garasi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memutuskan untuk memainkan peran yang mereka inginkan. Aku langsung masuk dapur, mulai menyiapkan nasi liwet spesial makanan kesukaan Bunda Ratna. Aku memotong bahan-bahan dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah karirku yang kubangun 10 tahun terakhir tidak baru saja dihancurkan. Bunda Ratna muncul dari ruang keluarga, melihatku di dapur. Wajahnya yang tegang langsung rileks. Ah, menantuku memang paling tahu apa yang ibu suka. Ini baru namanya istri idaman, katanya, mendekat dan mengelus pundakku. Aku menoleh, senyumku sedingin es. Tentu, Bunda, saya tahu tugas saya sekarang. Saya sudah menerima suratnya. Wajah Bunda Ratna berseri-seri. Ia pikir ia sudah menang total. Baguslah, Lisa, kamu cerdas. Nak, tinggalkan saja pekerjaan yang berat itu. Sekarang kamu bisa fokus mencari kebahagiaan sejati, katanya. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya. Itu adalah kartu nama. Aku mengambilnya. Sebuah biro jodoh elit. Ini adalah teman ibu. Dia bisa mengenalkan kamu pada pria yang lebih stabil, yang karirnya sudah matang, dan tidak perlu bersaing denganmu. Ibu rasa kamu dan Randu terlalu ambisius untuk bersama. Lanjutnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Belati tanpa mata yang dia gunakan kemarin, kini dia putar dan tancapkan lebih dalam. Dia bukan hanya memecatku dari pekerjaan, dia memecatku dari pernikahan. Aku meletakkan kartu nama itu di meja, lalu menatapnya lekat-lekat. Terima kasih atas saran Bunda, tapi saya tidak akan mencari pria baru, kataku dengan nada datar. Saya akan mencari perusahaan baru, dan Bunda Ratna, saya berjanji, lain kali kita bertemu, saya tidak akan ada di dapur, tapi saya akan ada di ruang meeting, duduk di kursi paling utama. Wajah Bunda Ratna seketika beku, senyum kemenangannya lenyap. Randu, yang baru muncul dari kamar, mendengar kalimat itu. Dia menatapku dengan campuran terkejut dan sedikit ketakutan. Aku meletakkan pisau dapur di meja, membersihkan tangan, dan berjalan menuju pintu. Nikmati nasi liwetnya. Itu yang terakhir kali saya masak untuk keluarga ini. Aku berjalan keluar dari rumah yang selama ini kurasa adalah istanaku. Di tanganku hanya ada satu koper kecil berisi pakaian dan laptop lamaku. Di dalam laptop itu, tersimpan semua file yang berhasil kucadangkan secara diam-diam beberapa bulan lalu. Termasuk ide proyek inovasi ramah lingkungan yang ditolak Bunda Ratna. Randu berusaha mengejarku di depan gerbang. Lisa, tunggu, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Serunya, berusaha meraih tanganku. Aku menarik tanganku. Mataku menatapnya, tanpa amarah, tapi penuh kekecewaan yang mendalam. Bicara apa? Randu, tentang bagaimana kita akan damai dan bahagia setelah kamu membunuh impianku. Kamu memilih warisan ibumu, dan aku memilih harga diriku. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Aku menyerahkan cincin kawinku kepadanya. Tolong, urus perceraian kita. Aku tidak mau lagi ada sangkut pautnya dengan kalian. Aku membalikkan badan dan berjalan menjauh. Randu hanya berdiri terpaku di gerbang, memegang cincin itu. Aku tahu dia menyesal, tapi penyesalannya tidak sebanding dengan pengkhianatannya. Aku menghubungi satu-satunya orang yang kuyakini akan mendukungku, Maya, sahabat lamaku yang kini sukses sebagai venture capitalist di ibu kota. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil. Aku menceritakan semua yang terjadi. Jebakan mertua, pengkhianatan Randu, dan ide proyekku yang revolusioner. Maya menyimak, matanya yang tajam tidak pernah lepas dariku. Kamu tahu risikonya, Lisa. Kamu akan melawan Jayakarya, sebuah raksasa dengan koneksi politik yang kuat. Aku tahu, jawabku tegas. Tapi aku punya dua hal yang mereka tidak punya, integritas dan ide yang benar-benar baru. Mereka hanya punya cara lama.
Aku tidak butuh uang mereka. Aku butuh kesempatanku kembali. Maya tersenyum lebar. Senyum yang penuh kekaguman. Baiklah, aku akan membiayai pilot proyekmu. Kita akan membuat perusahaan yang fokus pada inovasi dan etika kerja. Namanya, aku melihat keluar jendela. Langit tampak kelabu, tapi aku merasakan semangat baru membara di dadaku. Arsita Cipta, kataku. Sebuah nama yang berarti pencipta yang terpercaya. Kami akan membangun kembali apa yang sudah mereka hancurkan. Dalam hitungan hari, aku menyewa sebuah ruang kantor kecil, merekrut 2 orang engineer muda yang visioner, dan mulai mengerjakan proyek perdana Arsita Cipta. Aku tak punya apa-apa lagi selain ilmu, semangat, dan api balas dendam yang membara, balas dendam yang kubungkus rapi dalam bentuk kesuksesan yang tak terbantahkan. Ini adalah titik nol. Aku tak membawa apa-apa selain ilmu, semangat, dan api balas dendam yang membara. 2 tahun telah berlalu. 2 tahun yang kuhabiskan tanpa lelah membangun Arsita Cipta. Kami kecil, tapi inovatif. Kami bekerja dengan etika yang ketat, hal yang sangat langka di industri ini. Kami tidak butuh koneksi seperti Jaya Karya. Kami butuh kepercayaan, dan kami berhasil mendapatkannya. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Hari ini, aku berdiri di lobi Mega Grand Convention Center. Aku mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu gelap, rambutku tertata rapi, dan di dadaku tersemat lencana logo Arsita Cipta. Aku bukan lagi Risa sang menantu yang polos. Aku adalah CEO yang dihormati. Aku berada di sini untuk sebuah undangan resmi, gala dinner yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kontraktor. Sebuah acara eksklusif yang dihadiri oleh semua pemain besar di industri. Jaya Karya pasti ada di sana. Aku berjalan masuk, atmosfernya mewah dan tegang. Saat aku menyesap sparkling water di sudut ruangan, mataku menangkap sosok yang familiar. Bunda Ratna. Dia tampak sedikit menua, tetapi tetap dominan, dikelilingi oleh para direksi Jaya Karya, termasuk Randu. Randu tampak lebih kurus, dan sorot matanya yang dulu hangat kini tampak kosong, seperti menyimpan banyak beban. Bunda Ratna sedang tertawa kecil, melambaikan tangan ke beberapa kolega. Tawa itu terhenti ketika mata kami bertemu. Wajahnya yang selalu tenang, yang selalu dipenuhi senyum palsu, kini berubah total. Pucat, dia membeku. Gelas di tangannya hampir jatuh. Randu mengikuti pandangan ibunya dan melihatku. Ekspresi terkejutnya lebih parah daripada ibunya. Itu adalah campuran antara penyesalan, ketidakpercayaan, dan ketakutan. Aku tidak perlu berbicara. Kehadiranku yang tegak, profesional, dan sukses sudah menjadi pernyataan yang paling keras. Aku tersenyum-senyum yang benar-benar tulus, bukan senyum kepura-puraan. Aku berjalan mendekat. Aku tidak mengkonfrontasi mereka. Aku menyapa kolega di sebelah meja mereka dengan ramah, memanggil mereka dengan nama depan, dan membahas tren pasar terbaru. Randu berusaha mendekat. Dia berhasil menyelinap dari kerumunan. Lisa, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Kamu benar-benar kembali. Aku menoleh, memberinya tatapan profesional yang dingin. Maaf, Bapak Randu, saya rasa Anda salah orang. Saya Risa Wijaya, CEO Arsita Cipta. Saya ada di sini untuk menjalin kerjasama, bukan nostalgia. Aku menyerahkan kartu namaku. Mencetak tebal di sana, CEO Arsita Cipta. Randu memegang kartu nama itu seolah memegang pecahan kaca. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa secepat ini? Saat Anda dan ibu Anda sibuk merencanakan cara menjatuhkan saya sibuk merencanakan cara membangun perusahaan yang lebih baik. Jawabku tenang. Selamat malam, Randu. Kita bertemu di medan perang yang sama. Siapa bilang balas dendam tak enak? Beberapa minggu setelah pertemuan di gala dinner itu, ketegangan memuncak. Arsita Cipta dan Jaya Karya lolos sebagai 2 finalis untuk proyek mega pelabuhan. Ini adalah kontrak multimiliar yang akan menjamin kelangsungan hidup Jaya Karya selama 5 tahun ke depan. Jika mereka kalah, mereka akan goyah. Jika aku menang, itu adalah kemenangan mutlakku. Aku tahu Jaya Karya pasti akan melakukan segala cara, termasuk cara-cara kotor. Tapi aku sudah siap. Hari presentasi tender tiba. Aku duduk di ruang tunggu, meninjau ulang materi presentasiku yang fokus pada efisiensi biaya, transparansi, dan yang paling penting, teknologi ramah lingkungan, ide yang dulu ditolak Bunda Ratna. Pintu ruang tunggu terbuka, dan Bunda Ratna masuk. Dia sendirian. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi matanya penuh perhitungan. Lisa, mari kita bicara dari hati ke hati. Sebagai 2 wanita yang pernah memiliki ikatan keluarga. Maaf,
Bunda Ratna, di sini, kita hanya kompetitor. Jawabku, tidak bergerak dari kursi. Kamu dendam, Lisa. Ibu tahu, tapi jangan hancurkan Jaya Karya. Randu tidak akan punya apa-apa lagi. Ibu bisa memberimu uang berapapun. Ambil dan tarik mundur tawaranmu. Bisiknya, suaranya merayu. Aku tersenyum. Uang? Uang tidak bisa membeli harga diri yang kalian rampas dari saya. Bunda, saya tidak akan menarik mundur. Saya akan membuktikan di depan dewan, siapa yang layak memimpin industri ini. Tiba giliran Arsita Cipta. Aku masuk ke ruang presentasi dan melihat dewan direksi yang sama yang dulu memecatku. Mereka menatapku dengan hormat, tidak lagi dengan penghakiman. Aku menyajikan proposal kami. Presentasiku tidak hanya membahas bangunan, tetapi juga tentang integritas, bagaimana kami memastikan setiap rupiah proyek digunakan secara efisien. Sebuah poin. Pertama, saya ingin menjadi pemegang saham minoritas di Jaya Karya. Saya akan membeli 10% saham. Kedua, Randu harus mengundurkan diri dari manajemen. Jaya Karya harus dipegang oleh tim profesional yang bersih. Randu tersentak. Mundur, itu warisan keluarga. Warisan yang kalian rela injak-injak demi kebohongan. Sahutku tajam. Jika kalian setuju, saya akan memfasilitasi restrukturisasi utang dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan total. Jika tidak, silakan hadapi kebangkrutan itu sendiri. Keputusan ada di tangan kalian. Wajah Bunda Ratna tampak hancur, tetapi dia tahu, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Dia mengangguk pelan, air mata kembali menetes. Kami terima, Lisa. Demi Jaya Karya, aku memenangkan pertarungan ini. Bukan dengan menghancurkan, tapi dengan mengambil alih kendali dan menuntut keadilan yang bersih. Setelah kesepakatan itu ditandatangani, proses perceraian kami yang tertunda 2 tahun akhirnya selesai. Randu dan aku bertemu untuk terakhir kalinya di depan notaris. Suasana terasa dingin, tapi tidak lagi dipenuhi kebencian. Randu menyerahkan kembali cincin kawinku yang dia simpan. Aku minta maaf, Lisa, katanya lirih. Aku terlalu takut pada ibuku, dan aku terlalu pengecut untuk memilihmu dan kebenaran. Sekarang, aku bebas. Aku mundur dari Jaya Karya, dan aku akan mencari jalanku sendiri. Aku menerima cincin itu, lalu meletakkannya di saku. Aku sudah memaafkan diriku sendiri, Randu. Itu yang paling penting, jawabku. Aku harap kamu menemukan kedamaianmu. Kami berpisah. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata, hanya 2 orang yang pernah berbagi hidup. Kini memilih jalan yang berbeda setelah pengkhianatan yang mendalam. Kini, aku fokus pada Arsita Cipta. Aku menjadi direktur pengawas di Jaya Karya, memastikan etika bisnis ditegakkan. Bunda Ratna akhirnya menerima keputusanku dan perlahan mundur, menyadari bahwa power sejati ada pada integritas, bukan pada intrik. Suatu sore, aku berdiri di balkon kantor baruku. Aku bukan lagi Risa sang menantu yang ketakutan, bukan lagi istri yang dikhianati. Aku adalah CEO Arsita Cipta. Perusahaanku sedang berkembang pesat, dan kami baru saja meluncurkan program pelatihan untuk membantu perempuan yang kesulitan di dunia kerja. Maya, partnerku, datang membawakanku secangkir teh. Kamu tidak pernah melihat ke belakang. Lisa, aku bangga padamu, ujarnya. Aku belajar. Maya, pengkhianatan terburuk adalah saat kita mengkhianati potensi diri sendiri karena orang lain. Kataku, tersenyum. Aku hampir membiarkan rasa sakit itu mendefinisikan siapa aku. Tapi kini, aku bebas. Aku mengubah sakit hati itu menjadi energi terbaikku. Aku menatap ke cermin, melihat diriku yang baru, kuat, berintegritas, dan sukses. Aku telah mengambil kembali apa yang mereka rampas dariku, bukan dengan kehancuran, tapi dengan penciptaan. Aku belajar. Pengkhianatan terburuk adalah saat kita mengkhianati potensi diri sendiri karena orang lain. Dan kini, aku bebas. Waktu terus berjalan, dan keadilan menemukan jalannya sendiri. Jaya Karya, di bawah pengawasan ketat dan manajemen baru yang profesional, perlahan-lahan pulih. Bunda Ratna, meskipun masih menyandang gelar pemilik, tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbuat intrik. Dia menghabiskan hari-harinya di rumah, melihat dari kejauhan bagaimana perusahaannya diselamatkan oleh wanita yang pernah ia coba hancurkan. Randu, dengan penyesalan yang tulus, memulai bisnis konsultasi kecil yang sangat berbeda dari bayangan ayahnya, fokus pada integritas. Sesuatu yang dulu ia jual demi warisan. Keadilan bagiku bukanlah melihat mereka menderita di penjara, melainkan melihat mereka belajar dari kesalahan mereka dan kehilangan power untuk melukai orang lain. Dan di atas segalanya,
keadilan bagiku adalah aku sendiri. 7 tahun yang lalu, aku adalah manajer proyek yang takut kehilangan pekerjaan. Hari ini, aku adalah CEO yang memberikan pekerjaan. 7 tahun yang lalu, aku menangis karena pengkhianatan. Hari ini, aku tersenyum karena pencapaian. Aku tidak lagi memikirkan Randu atau Bunda Ratna. Fokusku kini adalah pada Arsita Cipta dan pada yayasan yang kudirikan, Yayasan Sinar Harapan, yang didedikasikan untuk memberi modal dan pelatihan bagi perempuan yang karirnya dihambat oleh dinamika keluarga atau politik kantor. Suatu hari, aku menerima surat tanpa alamat pengirim. Isinya hanya 2 baris, ditulis dengan tangan gemetar oleh Bunda Ratna. Terima kasih. Kamu memang lebih pantas di kursi itu daripada kami. Maafkan semua keserakahan ibu, aku tidak membalas. Aku hanya meremas surat itu, melemparkannya ke tempat sampah, dan merasakan kedamaian total. Permintaan maaf itu datang terlambat, tetapi aku menerimanya sebagai penutup buku lama. Inilah kesimpulan dari perjalananku. Orang sering berpikir bahwa balas dendam harus dilakukan dengan kehancuran yang setimpal, tapi aku menemukan kebenaran yang lebih dalam. Balas dendam terbaik bukanlah tentang meratakan musuhmu, melainkan tentang membangun dirimu sendiri jauh lebih tinggi dari tempat mereka menjatuhkanmu. Mereka memecatku, mereka memecat impianku, mereka memecat pernikahan kami. Tapi hari ini, aku bangga mengatakan bahwa aku adalah wanita yang berhasil memecat rasa sakit, memecat dendam, dan memecat ketakutanku sendiri. Aku berjalan menuju jendela besar kantorku. Langit cerah, kota membentang luas di bawah kakiku. Di sana, di antara gedung-gedung, adalah sebuah proyek baru Arsita Cipta, berkilauan di bawah matahari. Aku tersenyum. Aku tak lagi butuh randu, harta warisan, atau persetujuan siapapun. Siapa bilang balas dendam tak enak? Balas dendam terbaik adalah menjadi diriku yang paling adil, paling sukses, dan paling bahagia.